Salam sejahtera, bahagia, saya berjumpa dengan saudara. Mari kita berdoa. Sebelum kita dengarkan, saya berbicara hari ini tips pacaran yang berkelas. Bagi engkau kaula muda, bagi engkau di mana saja berada, atau mungkin mengalami pelecehan, atau mungkin mengalami keterpurukan, atau tengah mencari jodoh, atau bingung memilih jodoh, ini tipsnya, jalan keluarnya, dan saya percaya saudara diberkati. Kita berdoa. Ke dalam tanganmu Tuhan Yesus saya serahkan pelayanan ini. Campur tanganmu kuserahkan tubuh, jiwa, rohku, perkataan, ucapan, imajinasi, mata kalbuni. Sehingga setiap perkataan ini bermakna, bermutu, membangun, membangkitkan orang lain. Dan biarlah setiap orang mendengarnya dibebaskan, ditolong, dimerdekakan, dipulihkan, bahkan ketemu jalan keluar. Yang tiada jalan ketemu jalan. Bersama Kristus, oleh karena Kristus saya bicara, karena saya yakin Roma 10 ayat 11 berkata, siapa percaya pada nama ini tidak dipermalukan, dan siapa berseru dengan nama ini diselamatkan. Saya dengan dasar ayat ini saya berbicara, amin. Ya, begini, adik pemuda remaja, kaula muda di mana saja Anda berada, secara khusus tayangan ini untukmu, program ini untukmu yang tengah galau, putus asa, bingung, mau cari jodoh, mau cari pendamping hidup, bingung untuk memilih dan menetapkannya. Begini, pertama saya tadi beri judul bahwa tips berpacaran berkelas. Nah, pahami dulu apa itu berkelas. Berkelas artinya orang yang memiliki nilai khusus, nilai istimewa, nilai eksklusif, seperti penampilannya rapi, bajunya rapi dan bersih, berpendidikan, tidak arogan tapi dia berwibawa dan dia anggun. Nah, berkelas dengan sombong beda. Kalau sombong itu memandang remeh orang tidak rapi, memandang remeh orang yang tidak berpendidikan, memandang remeh orang yang tidak bagus dan tidak indah dan tidak elok. Nah, itu beda. Jadi jangan kita mudah ponis orang. Nah, dengarkan. Pertama kita harus pahami dulu laki-laki berkelas itu bagaimana, perempuan berkelas itu bagaimana. Kalau laki-laki berkelas itu pertama punya pendidikan. Tapi ketika punya pendidikan, ketika ada masalah tidak melibatkan saudara, selalu mandiri dan berusaha menjadi pribadi yang tidak merepotkan. Memiliki kehidupan penguasaan emosi, tidak mudah marah, tidak mudah emosi, mampu mengendalikan diri, tidak mengekang, tidak bercemburu berlebih-lebihan, tidak mengekang Anda, untuk tidak berkomentar, karena dia memiliki suatu image ya, bahwa sekali dia percaya pada dirimu, dia akan tetap percaya dan tolong dijaga kepercayaan itu. Karena cara berpacaran orang berkelas dengan orang yang tidak berkelas, atau cara berpacaran orang cerdas dan orang tidak cerdas berbeda. Pacaran usia SMP SMA itu pacaran usia yang non produktif, menyia-nyiakan waktu. Dan minta maaf jika saya membahasakannya. Amsal berkata begini, renungan kita hari ini diangkat dari Amsal pasal yang ke-22 ayat 15, bunyinya begini. Kebodohan melekat pada hati orang yang mudah, tapi tongkat didikan mengusir itu daripadanya. Tongkat itu berbicara firman Tuhan, tongkat itu berbicara nasihat, dan nasihat itu yang akan menolong saudara. Karena semakin banyak penasihat saudara, maka semakin baik hidupmu, makin beruntung hidupmu, makin mujur jalanmu, makin sukses kehidupanmu. Nah, Anda yang mengendaki kehidupan yang diberkati, sukses, jadi pejabat, jadi orang besar, jadi orang berpengaruh, jadi pembicara yang hebat, pemimpin yang hebat dan luar biasa, Anda harus masuk pada suatu kehidupan style, yaitu orang-orang berkelas. Nah, kembali ke ciri-ciri laki-laki berkelas tadi yang saya ungkapkan di permukaan tadi, di depan tadi, bahwa laki-laki berkelas itu tidak melecehkan seksmu. Ya, dia menjaga nilai kehormatanmu, dia lindungi kamu, dan tidak menilai cinta itu hanya diukur dari seks. Nah, kalau orang tidak berkelas, tidak cerdas, dia berkata, buktikan cintamu. Nah, disinilah makanya orang tua sering mengajar, jangan selalu larut malam berjalan, jangan suka keluar rumah. Orang kalau berkelas itu tidak sembarang berjalan. Nah, contoh misalnya kita apel ke rumah pacar, baik laki dan perempuan amati ini. Tapi kalau perempuan suka jalan malam, berarti itu tidak berkelas. Nah, kalau laki-laki yang bertandang ke rumah kamu atau apel ke rumah kamu, batasan waktunya itu paling tinggi 8 dan 9. 7 dan 8. 9 itu sudah lewat. Ya, sudah tidak etis, sudah tidak sopan, sudah tidak elegan. Nah, pastikan dulu ketika Anda mau menginginkan hidup berkelas, pastikan dulu dirimu menggambarkan itu, dirimu mengaplikasikan itu, dirimu sendiri memenuhi standarisasi hal-hal itu. Nah, kalau untuk perempuan, untuk hal berkelas, tidak harus didasari dengan wajah yang cantik,
Tidak harus didasari dengan kemewahan, tapi didasari oleh sikap dan attitude-nya, tingkah lakunya. Tingkah laku itu seperti lihat tutur sapanya. Dia tidak suka maki-maki, kejam, kasar, menganiaya. Nah, dulu mungkin kita belum paham, tapi ketika kita sudah paham, hidup pasti tertata. Karena kehidupan yang tertata, berkatnya juga tertata. Kehidupan yang tertata, rezekinya juga tertata. Kehidupan yang tertata, dapat juga suami yang tertata, yang sorga ikut campur tangan di dalamnya. Dan saya percaya hari ini untuk wanita-wanita, nona-nona yang ada, yang merindukan pasangan hidup yang benar, dengarkan ini. Kalau engkau orang baik, maka engkau pantas menerima orang laki-laki baik. Kalau engkau laki-laki baik, engkau juga pantas dan layak menerima perempuan baik. Demikian juga sebaliknya. Kalau engkau jahat, janganlah bermimpi menerima orang baik-baik. Dan begitu juga engkau yang orang yang perempuan yang jahat, janganlah mimpi terima laki-laki yang baik. Artinya, hidup ini sebab akibat. Memang keadaan bisa berubah, tapi langkah. Sangat langka. Artinya nasib bisa berubah, bisa. Siapa bilang tidak bisa? Cuman hendaknya kita memiliki pengetahuan, karena pengetahuan itu akan membuat kita berbeda dengan orang lain. Sama sih kepada perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang berkelas. Pada wanita berkelas tidak pacaran sembarangan, tidak mencari teman untuk pacaran, tapi orang berkelas berpacaran itu mencari teman hidup, bukan mencari teman bicara. Nah, ketika kita berkelas tentu ada tanda-tandanya. Tanda-tanda orang berkelas itu punya pendidikan, sudah selesai pendidikannya, punya pekerjaan, sudah punya pekerjaan, punya rumah, sudah punya penghasilan, dan lalu punya rumah, punya mobil, lalu laku siapkan. Karena kalau Anda tidak membangun kemah, siapkanlah itu dulu di ladang. Artinya sebelum Anda bangun rumah tangga, siapkan dulu segala sesuatunya. Karena kehidupan berbicara pernikahan bukan hal yang satu hari, panjang ke depan. Jadi perlu dari awal-awal kita sudah saling mempelajari, mengintrospeksi, mengamati. Nah, kemudian wanita-wanita yang ada tidak suka terlalu, dia tidak utamakan dandanan fisik, tetap boleh berdandan, karena wanita juga kalau tidak berdandan itu tidak cerdas. Dan wanita yang berdandan identik dengan kebersihan, bersih, cuman jangan berlebih-lebihan, ya standar-standar saja. Ya sekali lagi, wanita kalau tidak suka berdandan itu tanda tidak cerdas, kurang cerdas. Kalau dia cerdas karena aura keluar, kemuliaan keluar. Nah, di sana juga berarti itu akan mendorong, membantu, memotivasi wanita tersebut untuk senantiasa hidup pada area-area yang rapi dan juga jadi keteladanan bagi orang lain. Wanita berkelas itu sayang orang tuanya, begitu juga laki-laki. Laki-laki yang penyayang, dia sayang orang tuanya. Pelajari itu. Nah, ketika kita mau serius, kita pelajari dulu, tidak serta-merta saya udah suka kamu langsung melamar, tidak. Nah, maka sebabnya pribadi firman Tuhan, dengarkan ini, Alkitab berkata begini di dalam kitab Amsal 15 ayat 10, dia bilang gini, teguran yang keras bagi orang meninggalkan jalan kebenaran, dan orang yang tidak menyukai teguran mengalami kematian. Ketemu namanya kematian. Kematian mana? Kematian moral, kematian berkat, kematian fisik. Banyak contoh anak-anak yang tidak mau mendengar, tabrakan lah, jatuh dalam pergaulan bebas, hamil di luar nikah, dilecehkan, dicampakkan begitu saja. Itu akibat, hidup sebab akibat. Kenapa ditabur orang itu dituainya. Maka kita kembali kepada posisi bahwa tips-tips untuk pacaran yang berkelas. Jadi kalau Anda berkelas, Anda benar-benar mempersiapkan sematang mungkin. Nah, percaya orang berpengetahuan pasti kaya. Orang memiliki ilmu-ilmu seperti ini pasti sukses. Tidak mungkin tidak sukses. Nah, kalau kita pacaran, saya tadi katakan anak-anak muda, kenapa dikatakan kebodohan melekat pada orang yang muda? Karena namanya asal kata muda. Muda berarti mengandung konsonan kata belum pengalaman, belum banyak tahu. Nah, disinilah peranan kita orang tua. Tidak boleh ada terjadi pembiaran rohani. Karena kalau kita orang tua gagal untuk mengadakan pembinaan bagi anak-anak, artinya gagal memisahkan diri dari perkara dunia dan kehidupan gaya dunia orang sekeliling kita, anak yang kita korbankan. Anak-anak kita sepelekan, anak-anak kita tidak ada ruang dan waktu untuk mereka bertumbuh sendiri. Mereka mencari jawaban di luar sana, mereka mencari pelukan di luar sana, mereka cari orang yang mengerti, menerima dirinya apa dan di luar sana. Ini kan orang tua terlalu sibuk membiarkan pembiaran rohani, sehingga sementara sedang tanpa sadar bahwa sedang mencelakakan keturunan-keturunannya untuk jatuh dalam berbagai-bagai sukar dan sulim. Karena terkadang-kadang kalau wanita-wanita, gadis-gadis tidak dengan orang tuanya, lama-lama bengkak. Anda sendiri mengerti kalau saya bilang bengkak. Nah, kalau yang begini kan membawa malu. Karena kita berkata, barang siapa tidak mencintai teguran, buat malu, buat kematian, kehilangan. Nah, pasti akan buat malu. Nah, kita kembali ke pos tadi. Kalau laki-laki itu berkelas atau baik, orang cerdas, pertama nilai orang itu baik. Kadang-kadang dia kasih lihat kita gajinya. Oh, ini gajiku, ini ATM ku.
Tapi tidak serta-merta kita boleh matre, tidak boleh. Karena orang pintar itu cerdas. Orang cerdas itu pengamatannya tinggi, teliti, dia nilai kita. Jadi makanya pentingnya di sini wanita-wanita juga itu harus punya pekerjaan. Jangan coba menikah kalau belum jelas pekerjaanmu, karena akan terjadi pertikaian, perselisihan, permusuhan. Dan dengar baik, ketika Anda masih dalam pasca pacaran ya, terus pasanganmu itu sering mungkin kenal laki-laki lain dan tidak menjadi orang yang tidak dapat dipercaya, gagal dipercaya. Dengar, itu ciri-ciri nanti selingkuh. Kenapa perlu dipelajari matang, dipersiapkan sedini mungkin? Karena itu akan dampak kepada kehidupan rumah tangga nanti. Kalau misalnya baru pacaran saja tidak tahu olah uang, itu nanti awal krisis rumah tangga itu uang. Nah, jadi belajar jujur dari sekarang. Mau kasih orang tua, mau kasih perempuan atau ayah atau ibunya, mari saling jujur. Kakak boleh begini, tapi jangan manfaatkan sering minta-minta, karena itu kita dinilai oleh pasangan kita. Makanya perempuan setidak-tidaknya engkau juga punya pekerjaan. Karena maka tadi udah aku bilang, laki-laki perempuan sama-sama punya pendidikan. Kalau punya pendidikan kan memiliki nilai jual, memiliki nilai beli yang tinggi. Nah, kalau kita tidak punya pendidikan, nilainya kita itu, nilai jualnya itu rendah. Ya, Bang ya. Kami orang Makassar, orang Bugis. Semakin tinggi pendidikan wanita itu atau laki-laki itu, terutama yang lamar kami perempuan, semakin tinggi tingkat keningratannya, itu mahal harganya, kualitasnya mahal. Ini orang berkelas. Nah, kebetulan saya lahir dari keluarga kerajaan di Sulawesi. Nah, di situ saya melihat bahwa memang mahal menikah dengan gadis-gadis Bugis. Makanya kalau mau mendapatkan orang-orang yang berkelas, pastikan dirimu memiliki kriteria itu. Nah, salah satu yang kita perlu pahami, kalau laki-laki seringkali lecehkan kamu, minta maaf izin bicara, kalau sentuh kamu sebelum menikah, berarti itu dia sebenarnya tidak cinta kamu. Cinta yang kamu jalin itu sebenarnya hawa nafsu, bukan cinta dari Tuhan. Kalau berkata ini jodoh atau tidak, jelas bukan jodoh kalau seperti itu, karena sudah tidak. Oke lah. Kami dulu punya masa lalu karena kami tidak punya edukasi seperti ini. Kami tidak dapat arahan bimbingan. Coba kami dapat arahan bimbingan, kami lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi. Tapi karena tidak dapat bimbingan dari Muslim, orang tua mama Kristen, papa Islam. Nah, karena saya mengalami itu, saya terpanggil, saya terdorong, dan Tuhan suruh saya, yuk bicara sama dunia, yuk bicara sama kalangan anak muda, agar anak-anak muda mulai mempersiapkan diri sedini mungkin. Haleluya. Nah, di sini saya ulang tadi bahwa perempuan-perempuan pahami dulu, kalau laki-laki melecehkan engkau, rabah sana, rabah sini, pegang sana, pegang sini, itu bukti sebenarnya dia tidak cinta Anda, dia tidak hormati Anda. Tapi coba Anda pakai sistem pola yang dipakai oleh Maria dan Yusuf. Ketika mereka tunangan, mereka tidak ada persetubuhan. Lalu kaget-kaget Maria hamil, dan Yusuf diam-diam karena dia tidak mempermalukan kekasihnya, dia diam-diam mau menceraikan dia. Tapi datanglah malaikat bahwa jangan tinggalkan niatmu itu, karena bayi yang dikandung Maria itu adalah kudus. Arti kalimat yang bisa kita tarik garis pembelajaran bahwa ketika perhubunganmu diawali dengan kesucian, kamulah pribadi yang akan membooking semua berkat. Contoh, Yesus terkenal di bumi dan di surga, demikian juga Anda akan terkenal, tersorot, terpandang terbaik ketika Anda memulai sebuah pernikahan tanpa sentuhan, tanpa senggama. Nah, di sini untung Anda tahu ya, karena Anda dengar lagi. Anda lihat tayangan ini, Anda lihat program ini bukan karena Anda pemau, bukan. Tuhan sudah atur setting akan itu barang, sehingga karena apa? Karena Anda adalah orang pilihan Tuhan yang akan jadi sarana, jadi kesaksian, jadi saluran berkat dan memberkati bangsa-bangsa. Jadi bapak, adik-adik, bapak ibu yang mendengar ini, boleh juga dibagi pada putra-putrinya, boleh dibagi juga kepada kita. Nah, demikian juga kita, baik laki maupun perempuan. Ketika Anda pura-pura datang ke rumah pasanganmu atau partnermu atau calonmu, Anda jangan kabarin, diam-diam aja datang. Untuk mana? Bukan kita pergi melamar, bukan kita pergi tonjok diri, bukan. Tapi diam-diam untuk mempelajari, menyelidiki keadaan pasangan itu, karena semuanya rahasia. Karena orang kalau sedang pacaran, asli itu belum muncul. Semua yang baik-baik karena PDKT tengah mau jadi itu bisa jadi modal dusta. Tapi aslinya orang itu dia terbuka dari awal. Sebelum melangkah jauh ke dalam, saling terbuka. Saya begini, saya keadaan keluarga saya begini, apa adanya ini saya. Dan kalau dia serius, dia akan menghormatimu, menjagamu, melindungimu. Kalau dia main-main, dia tidak akan melindungi. Terus kalau dia sering telepon kamu, itu tanda serius, itu cinta. Tapi kalau sering kali tidak telepon, kita telepon terangkat, itu perlu dipertanyakan. Nah, makanya itu banyak dialami oleh orang-orang yang pacaran di bawah usia dewasa. Nah, jadi kalau Anda mau sukses lihat kehidupan
mama yang sudah berangkat dari kehidupan sederhana dan Anda mau berubah, tentu Anda harus mempersiapkan diri, memperbekali, mempersenjatai dirimu dengan segala kelebihan-kelebihan. Pertama, kedua, Anda harus perhatikan bibit, bebet, bobot. Nah, bibitnya itu Anda harus lihat keturunan siapa, keluarga mana, pendidikannya mana, merdeka kah atau hamba, raja kah atau budak, itu harus ditahu. Karena berbicara ini kan soalnya regenerasi, ini akan darah atau gen ini akan tersalurkan, tergenerasi ke bawah satu waktu. Nah, kemudian perhatikan juga tadi bibit bebetnya, yaitu pendidikan mereka, perhatikannya, latar belakang mereka, kehidupan sosial bermasyarakat mereka, perlu perhatikan bibit bebet bobotnya. Sarjana kah tidak, perlu tahu itu. Karena kalau Anda udah tahu itu begal, Anda udah tahu itu mabok, Anda udah tahu itu suka pukul, lalu Anda masuk, yang bodoh perempuannya. Minta maaf jika saya bicara begitu. Ini yang dimaksud firman Tuhan tadi, Amsal 22 ayat 15, bahwa kebodohan melekat pada hati orang muda, tapi tongkat didikan mengusir itu darinya. Nah, tongkat didikan itu nasihat firman ini, menasihati saudara. Pertanyaannya, apakah engkau mau hidup diberkati? Apakah engkau mau punya suami nanti yang orang pejabat, tertinggi, terhormat? Apa engkau mau kawin dengan bupati, gubernur, wali kota, atau ibu kapolda, kapolres, atau kepala dinas dan sebagainya? Pastikan dirimu siap pendidikan. Jadi, dengan usia yang ada ini, usia sekolah, belajar sungguh-sungguh, raih cita-cita, jangan tergoda, terpengaruh dengan adanya sosial media, terpengaruh dengan adanya teman yang lagi ngetren atau lagi viral. Jangan, isi dirimu dengan hal-hal yang baik, karena mata Tuhan tidak buta. Mata Tuhan menjelajah dari seluruh bumi, akan mengawasi, melihat apa saja yang dibuat anak manusia di kolong langit ini. Nah, demikian saya percaya bahwa kerenungan kita belum tiba selesainya. Namun saya mau bilang sama adik, nyong, ibu dan bapak, ambillah tips ini ketika kamu ke rumah pacarmu, apel lah seperti itu ya, seperti tadi saya ngomong tapi belum jelas. Pelajari dari situ, perhatikan mulai dari halaman rumah, ke teras, masuk ruang tamu, amati sekeliling. Kalau dari halaman sudah mulai kamu lihat tidak tertata, kotor, berarti ini keluarga tidak berkelas, tidak cerdas. Kalau keluarga orang beriman ada takut akan Tuhan, ciri pertamanya itu bersih. Bersih kelakuannya, kalau bersih rumah pasti itu ciri tanda, beda-beda tipis saja. Itu keluarga yang disiplin, ada aturan, ada nasihat. Tapi kalau semua berantakan di mana-mana, berarti keluarga ini tidak ada aturan. Semua los. Nah, kemudian ada lagi tipsnya. Ini tips kedua. Kalau wanita berpakaian, mohon izin, kalau engkau mau menikah dengan laki-laki yang berkelas, memiliki pangkat jabatan, jangan suka berpakaian seksi. Karena orang berkelas itu lirik kita, amati, karena dia syarat dengan pengetahuan. Kalau seringkali kita tampilkan barang-barang yang harusnya ditutupi, aurah tubuh kita harusnya ditutupi, lalu kita buka, orang baca gampangan. Dia akan berkata, oh orang ini gampangan, oh perempuan ini gampang dipakai, oh, dan juga itu gampang terpengaruh. Orang-orang model begitu gampang terpengaruh. Sedangkan tidak dibuka aja area-area vitalnya, wong dia sendiri udah buka dengan kata lain bahwa you can see, engkau dapat lihat saya, engkau lihat saya sini, lihat saya sini, sudah. Nah, ketika seperti itu kode isyarat sama orang. Jadi jangan kaget kalau orang lecehkan kamu. Kembali kita ke kita perempuannya. Jadi belajar menjadi pribadi. Oke, Anda bersyukur, aku dulu muda, aku tidak dapat edukasi, maka ketika ada kegagalan dalam perjalanan hidup saya, itu normal. Tapi abnormal jika terus-terus salah. Yang benar adalah bertobat. Dan ketika aku dipulihkan, aku jadi berkat bagi orang lain. Aku jadi berkat yang berselisih rumah tangga, krisis rumah tangganya atau anak-anaknya. Dan lihat anak-anak yang tidak dapat kasih, yang saya bilang tadi, terjadi pembiaran rohani. Akhirnya anak-anak bergaul bebas, akhirnya mereka jatuh dalam berbagai narkoba, barang-barang terlarang, kelakuan terlarang, mereka larut di situ. Lalu siapa disalahkan? Nah, Anda yang belum terlanjur dan Anda paling berbahagia, paling beruntung adalah Anda. Karena Anda mendengar ini, Anda bertekad, ya. Kemudian, kalau ketika diberikan kamu uang dan ingin pakai, jangan coba sering minta. Kalau boleh uang itu jangan korek. Kalau dibilang kau pakai sudah, jangan. Kalau boleh. Karena satu ketika orang itu tidak kuat rohaninya, dia tuntut balik gimana? Jadi itu hanya ujian saja bagimu. Nah, makanya kalau perempuan matre,
tidak punya pekerjaan pasti matre. Tapi kalau perempuan punya pekerjaan pasti malu lah ambil. Paling mereka punya rancangan, program, impian ke depan, kesepakatan untuk mungkin beli apa, beli rumah atau beli apa, dan untuk demi persiapan masa depan atau uang pernikahan dan seterusnya. Kemudian orang berkelas itu kalau menikah tidak melibatkan orang tua, dalam arti melibatkan tidak merepotkan orang tua harus menanggung biaya ini, biaya ini, biaya ini. Kenapa? Karena orang yang menikah ini sudah mapan. Nah, waktu aku menikah terakhir, aku tidak melibatkan orang tua, keluarga tidak ada, kami sendiri punya uang karena sudah mapan. Nah, Anda dengar baik, bagi Anda yang mungkin telanjur nona, nyong mungkin yang telanjur hamil di luar nikah, dengarkan kabar gembira sebagai uraian khotbah pester yang terakhir. Jangan putus asa, jangan putus asa. Jangan dengar apa kata orang ya. Jangan dengar apa kata orang, dengar apa kata Tuhan. Kata Tuhan apa pendeta? Kata Tuhan begini. Sekalipun dosamu merah seperti kermis akan putih seperti salju. Sekalipun dosamu kotor seperti kain kesuma atau kain kotor akan putih seperti kabas. Sejauh dari timur ke barat Tuhan lemparkan dosamu, Tuhan lupakan pelanggaranmu. Luar biasa. Artinya satu-satunya jalan yang bisa pulihkan Anda hanya Yesus. Satu-satunya jalan bisa memberikan jawaban buat masalah hanya Yesus. Datanglah kepada Tuhan. Dia adalah tamu yang tidak diundang dan pembicara yang hadir di setiap percakapan. Luar biasa. Itulah Tuhan kita. Tapi dia pemerhati yang sangat bersimpati. Dia tahu sejauh doa. Dia tahu bahwa Anda mau dipulihkan, Yesus hanya sejauh doa. Mau jangkau Tuhan hanya sejauh doa. Oke lah. Kalau Anda udah telanjur mungkin diperkosa misalnya, mendapatkan pelecehan seks, jangan putus asa. Hai anakku, hai adik-adik, hai Anda semua, mari. Saya ada di kota Jayapura. Jika Anda memiliki beban yang sangat berat, ini nomor telepon saya 082 111 777 899. Silakan telepon Japri atau WA. Saya akan membantu saudara karena aku dipulihkan untuk dipulihkan orang lain. Aku ditolong untuk tolong orang lain. Aku jatuh untuk juga mengangkat orang yang jatuh. Nah, yang jelas Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk datangkan kebaikan bagi orang mengasihi Tuhan. Saya percaya renungan ini memberkatimu dan kita laju sedikit bahwa Tuhan itu baik, sangat baik, amat baik memperhatikanmu. Saya tahu renungan ini datang memberi jawaban bagimu dan jawaban untuk setiap masalahmu. Yeshua HaMashiach bless you.